Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan sehat walafiat, tiada aral suatu pun. Para mahasiswa, alhamdulillah malam hari ini perkuliahan sudah yang kelima. Dan sebenarnya perkuliahan yang kelima ini jadwalnya dilaksanakan hari Kamis minggu kemarin, tapi karena jadwal kemarin ketepatan dengan hari libur nasional, sehingga kemarin perkuliahan ini diliburkan dan dilanjutkan pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, untuk materi kuliah malam hari ini adalah pada bab 4 tentang hubungan negara dan warga negara. Tentang negara dan warga negara ini kita terlebih dahulu seorang filosof yang bernama Thomas Hobbes ini punya istilah atau dengan terkenal homo homini lupus atau manusia pemangsa manusia atau pemangsa sesamanya. Jadi manusia ini biarpun termasuk makhluk yang tertinggi, yang paling sempurna, tapi sifat-sifat sebagai pemangsa ini sudah dimiliki oleh manusia. Ini pendapat daripada Thomas Hobbes. Kemudian mengenai fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atau chaos dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik. Jadi fungsi negara ini karena manusia ini punya sifat pemangsa sesama manusia, ini kehadiran atau fungsi negara ini adalah untuk menertibkan agar tidak terjadi konflik. Karena manusia di mana saja berada, di negara mana atau di benua mana saja, memang itu sifat manusia. Kemudian persoalan yang paling mendasar adalah masalah hak dan kewajiban masing-masing. Jadi baik ini warga negara atau rakyat, ini punya hak dan punya kewajiban, dan negara pun juga punya hak dan punya kewajiban. Sama-sama punya hak dan kewajiban. Selanjutnya pengertian hak dan kewajiban. Hak asasi sebagai hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hak asasi ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah tentang hak-hak dasar yang ini dibawa sejak lahir. Karena hak asasi ini adalah menyangkut anugerah dari Tuhan Maha Kuasa di masing-masing negara, baik ini
di benua manapun, Asia, Eropa maupun benua yang lain, ini pengeterapan hak asasi ini berbeda-beda. Contohnya aja di Belanda, aborsi atau pengguguran ya, janin yang dikandung oleh seorang ibu. Ini adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintah dengan alasan bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Jadi ini haknya seorang ibu, boleh hamil, boleh tidak. Ini haknya. Berbeda dengan di negara kita, kalau aborsi ini diatur oleh undang-undang. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Sesuai dengan Undang-Undang RI tahun 39 tahun 99 pada pasal 1 menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Inilah saudara-saudara tentang pengertian dan hak asasi manusia. Selanjutnya antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang. Jadi antara hak dan kewajiban ini seimbang. Bukan haknya yang menonjol atau kewajibannya yang ditonjolkan, tapi harus seimbang antara hak dan kewajiban. Karena sering kita mendengar, mengetahui bahwa banyak anggota masyarakat atau warga negara ini yang menuntut hak-haknya, tapi kewajibannya tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan. Seperti misalnya masyarakat Barat atau masyarakat Eropa, ini sangat individualis. Segala sesuatu dimulai dari diriku atau aku. Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain. Jadi masyarakat Barat ini sangat individu. Biarpun sebagai makhluk sosial, dia tetap memperhatikan orang lain. Tapi sangat menonjol akunya atau egonya dibanding dengan kepentingan orang lain atau hak-hak orang lain. Ini masyarakat Barat. Berbeda dengan masyarakat Timur, termasuk Indonesia, Jepang dan sebagainya, ini punya karakter lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri sering dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Jadi kalau masyarakat Timur yang termasuk Indonesia ini kadang-kadang dirinya ini dinomorduakan, tapi diutamakan kepentingan orang lain atau kolektif atau sosialnya. Ini masyarakat Timur, sangat berbeda masyarakat Barat dan Timur. Seorang jarang ingin menonjolkan secara pribadi, namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Ini kalau kita di Indonesia, ini sering menjumpai hal-hal seperti ini. Jadi kepentingan pribadi ini sekarang secara langsung ini tidak dinamakan. Dia lebih senang, lebih mengutamakan sisi kolektif atau kepentingan orang lain. Ini kalau di negara kita atau masyarakat Timur. Sehingga contoh-contoh saja banyak karya-karya yang
sebenarnya karya individu, namun tidak diketahui identitasnya atau identitas penciptanya. Seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya. Di masyarakat Jawa aja juga banyak lagu-lagu daerah ini juga tidak tahu pengarangnya, tapi itu populer di masyarakat dan siapa pengarangnya ini kita tidak tahu. Sang pencipta lagu itu atau budaya itu sering menyembunyikan diri dalam kolektivitas, sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Jadi pada umumnya sering kita lihat bahwa seseorang ini sebetulnya karyanya sendiri, tapi dia atau pengarang ini tidak mengakui bahwa ini ciptaannya sendiri dan diatasnamakan orang lain atau kelompoknya. Misalnya lagu Gundul-Gundul Pacul di Jawa. Semua kita tahu ada lagu Gundul-Gundul Pacul yang banyak digemari anak-anak. Kemudian lagu O Inani Keke dari Sulawesi Utara. Kemudian Barongan atau Reok Ponorogo, ini juga pengarangnya, penciptanya tidak diketahui. Tapi itu sebetulnya menjadi masih tetap berkembang dan disenangi oleh masyarakat pada zaman sekarang. Sehingga kalau kita sering mendengar, mengetahui bahwa lagu-lagu daerah, kebudayaan daerah atau kesenian daerah ini banyak diketahui muncul di negara lain. Misalnya lagu-lagu tertentu dari Bali, nah, ini juga ada yang diaku istilahnya dia dianggap ini miliknya negara itu. Seperti juga Barongan atau Reok. Ini pernah dilaksanakan di Malaysia. Dan ini diaku atau istilahnya ini merasa dan diumumkan bahwa ini kesenian Malaysia yang akhirnya banyak protes dari masyarakat Indonesia terutama Ponorogo. Dan ini karena orang-orang timur termasuk Indonesia ini tidak pernah mengakui bahwa ini hasil karyanya. Dalam kondisi masyarakat demikian, kewajiban lebih menonjol daripada hak. Karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, ini masyarakat Indonesia. Makanya khusus untuk masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, karakter atau budaya mengutamakan orang lain ini memang sangat kental. Dan ini juga diharapkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga kepentingan orang lain ini diutamakan dibanding dirinya sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, jadi berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain ini dianggap sebagai kewajiban. Maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya. Jadi apa yang dilakukan, ini orang lain ini mendapat haknya. Demikian pula ketika orang lain ini menjalankan kewajiban, maka kita juga mendapatkan hak-hak kita. Jadi kita memberikan kepada orang lain dan kita juga masih mendapatkan. Tapi kalau orang menjalankan kewajibannya, kita juga mendapatkan hak-hak kita. Jadi saling
memperoleh. Sehingga dengan pendekatan yang lebih sosiokultural dari masyarakatnya, sehingga kita lebih bijak, lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban. Sehingga masyarakat ini menganggap, atau warga negara ini juga menganggap bahwa kita kalau memperlihatkan kewajiban kita kepada orang lain ini dianggap orang yang bijaksana. Nah, ini sebagai karakter bangsa Indonesia juga. Saudara-saudara sekalian, kita dalam kaitannya hak dan kewajiban ini, seorang ahli yang bernama Kartasaputra ini memberikan gambaran cakupan hak asasi manusia dengan skema sebagai berikut kaitannya dengan hak asasi manusia. Yang pertama tentang personal atau hak asasi pribadi. Ini adalah kebebasan berpendapat. Jadi kita yang sering kita dengarkan, kita lihat di media-media sosial ini, kebebasan berpendapat ini sering dimunculkan oleh masyarakat kita. Kemudian kebebasan beragama. Jadi kebebasan beragama ini utamanya di negara kita. Kita punya beberapa agama yang disahkan di Indonesia untuk diikuti, sudah jelas. Sehingga dimanapun kita berada, ini kita biarpun itu di daerah misalnya Indonesia Timur, di Papua atau di Aceh, ini kebebasan beragama ini masih dilaksanakan. Bahkan di negara-negara yang menganut satu agama ini, warga negara yang ada di situ punya hak untuk hidup di negara itu. Dulu pernah kita mendengar tahu bahwa di Irak ini negara Islam, tapi Perdana Menterinya ini non-Muslim. Nah, ini di sana pernah terjadi itu. Dan di negara-negara yang lain. Kemudian kebebasan bergerak. Jadi kita kemana saja ini bisa bergerak atau dibolehkan, tidak larang. Kita ke Papua, kita ke daerah-daerah yang lain, di Aceh dan sebagainya, ini kita sewaktu-waktu bisa ke wilayah-wilayah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah properti atau hak asasi ekonomi. Tentang hak asasi ekonomi ini diantaranya adalah hak untuk memiliki. Jadi kita pengen mobil, kita pengen barang-barang mewah, sejauh kita ini mampu, kita tidak ada larangan. Kemudian hak manfaat, ya, memanfaatkan apa saja yang tidak melanggar hukum ini bisa. Kemudian hak membeli, membeli ini ya kita asal punya uang, beli apa saja yang dijual di negara kita ini boleh. Dengan sendirinya membeli, ya kalau punya uang ya, contoh aja barang mewah ini pajaknya juga tinggi. Tapi boleh saja, siapa saja boleh. Dan hak menjual dan lain-lain. Selanjutnya, hak tentang sosial dan kultur. Ini yang ketiga, hak asasi
sosial dan kebudayaan. Ini diantaranya adalah mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan di Indonesia ini siapa saja boleh memanfaatkan lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Bahkan untuk tingkat dasar dan menengah ini wajib. Kalau di tingkat SMK, sekolah menengah atau kejuruan ini masih rintisan wajib belajar. Kemudian mengembangkan kebudayaan, ya, menciptakan lagu-lagu dan seni budaya yang lain ini kita diperbolehkan atau menjadi hak kita bersama. Kemudian hak prosedural, hak asasi tentang prosedural. Ini untuk mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain sebagainya. Jadi katakan aja kita tidak mungkin ada masalah suatu saat, mudah-mudahan tidak, kita semua tidak ada masalah, sehingga hak-hak keadilan dan pengadilan ini kita punya hak untuk menuntut, misalnya sengketa barang, tanah atau barang-barang yang lain, kita ada lewat jalur pengadilan. Kaitannya dengan administrasi, pengadilan tata usaha negara, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi politik. Hak memilih dan dipilih. Ini kaitannya dengan, kalau contoh aja jabatan politik, kalau saudara-saudara mungkin suatu saat pengen nyalon kepala desa. Ini atau pada pilihan kepala desa. Kalau saudara ada di lingkungan desa itu, saudara punya hak untuk memilih. Dan saudara punya hak untuk dipilih, mencalonkan. Misalnya, ya sebentar lagi di wilayah kita ini, Kabupaten Tuban ini akan ada pilkada pemilihan kepala daerah. Kalau saudara, karena saudara punya hak memilih, saudara saat ini belum mempunyai hak pilih, ya segera diurus saja, karena ini hak saudara. Kemudian tentang hak dipilih, kapanpun saudara mau mencalonkan anggota DPR, mencalonkan kepala desa, bahkan mau mencalonkan presiden, ini bisa saja, asal saudara mampu dan memenuhi syarat. Kemudian hak untuk berorganisasi. Jadi karena di negara kita ini organisasi ini banyak sekali, saudara bisa memilih mana organisasi yang cocok pada saudara, apakah ini organisasi keagamaan atau organisasi yang lain. Jadi anggota atau jadi pimpinan, ini hak saudara, asal saudara dipilih dan memenuhi syarat. Kemudian yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan. Ini sering kita mendengar muncul berita-berita tentang persamaan hukum dan pemerintahan ini. Saudara-saudara sekalian, saya kira dari kami cukup untuk materi yang kelima ini, dan terima kasih atas perhatiannya, dan kita ketemu lagi pada hari Kamis yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.